warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulandriani, mahasiswa Universitas Hasanuddin, Fakultas Pertanian, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai dryer. Jenis-jenis dryer yang digunakan. Yang pertama adalah rotary dryer. Rotary dryer merupakan suatu alat pengering yang berbentuk silinder dan bergerak secara berputar yang berfungsi untuk mengurangi kadar air dari bahan solid dengan menggunakan udara kering. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi proses optimalisasi rotary dryer adalah tingkat viskositas larutan bahan, apakah itu bersifat kental atau encer. Nah, pada pengeringan dengan rotary dryer secara luas digunakan dengan pengeringan komersial di industri pangan untuk berbagai jenis makanan seperti susu, makanan bayi, sereal, buah, sayuran, roti masak, dan lain sebagainya. Prinsip rotary dryer. Proses pengeringan terjadi ketika bahan dimasukkan ke dalam silinder yang berputar, kemudian bersamaan dengan itu aliran panas mengalir dan kontak dengan bahan. Di dalam drum yang berputar terjadi gerakan pengangkatan bahan dan menjatuhkannya dari atas ke bawah sehingga kumpulan bahan basah yang menempel tersebut terpisah dan proses pengeringan lebih merata sehingga berjalan dengan efektif. Nah, jadi mekanisme kerja dari rotary dryer yaitu cairan yang dikeringkan disiramkan pada silinder pengering dan akan keluar secara teratur, selanjutnya menempel pada permukaan luar silinder yang panas sehingga mengering. Karena silinder tersebut berputar dan di bagian atasnya terdapat pisau pengering, maka tepung-tepung yang menempel akan terkerik dan berjatuhan masuk ke dalam penampung sehingga didapatkan tepung yang kering. Jenis dryer yang kedua yaitu dry dryer. Dry dryer atau biasa disebut dengan cabinet dryer merupakan salah satu alat pengeringan yang tersusun dari beberapa buah tray di dalam satu rak. Dry dryer termasuk ke dalam sistem pengering konveksi menggunakan aliran udara panas untuk mengeringkan produk. Proses pengeringan terjadi saat aliran udara panas ini bersinggungan langsung dengan permukaan produk yang akan dikeringkan. Bahan yang dapat dikeringkan alat ini yaitu padatan bergumpal atau pasta, singkong, cabai, dan jagung atau hasil pertanian yang berupa biji-bijian. Adapun prinsip dari dry dryer yaitu dry dryer ini adalah rak-rak yang tersusun bertingkat dari atas ke bawah. Dialirkan panas secara zigzag dengan menggunakan blower atau fan. Alat ini digunakan dalam keadaan vakum. Adapun mekanisme kerja dari dry dryer yaitu padatan kental atau padatan pasta disebarkan secara merata pada tray logam yang dapat dipindahkan di dalam ruang atau kabinet. Uap panas disirkulasi melewati permukaan tray secara sejajar. Panas listrik juga digunakan khususnya untuk menurunkan muatan panas sekitar 10-20%. Nah, udara yang melewati atas tray adalah udara murni dan sisanya menjadi udara sirkulasi. Adapun kelebihan dari dry dryer yaitu yang pertama laju pengeringan lebih cepat. Yang kedua yaitu kemungkinan terjadinya overdrying lebih kecil. Nah, di samping adanya kelebihan dari tray, terdapat juga kekurangannya, yaitu yang pertama efisiensinya rendah. Terus yang kedua, kecenderungan tray terbawa panas dan tray teratas kurang panas. Jenis yang ketiga yaitu spray dryer. Spray dryer merupakan suatu proses pengeringan untuk mengurangi kadar air suatu bahan
Adapun pengaplikasian dari sistem spray dryer ini adalah pada pengeringan bahan pangan cair seperti susu. Adapun prinsip kerja dari spray dryer. Prinsip kerja spray dryer adalah memperluas permukaan cairan yang akan dikeringkan dengan cara pembentukan droplet yang selanjutnya dikontakkan dengan udara pengering yang panas. Udara panas akan memberikan energi untuk proses penguapan dan penyerapan energi yang keluar dari bahan. Adapun mekanisme kerja dari spray dryer, yaitu pada posisi kedua menggunakan spray dryer, liquid disemprotkan ke dalam tempat yang menghasilkan gas-gas panas berupa titik berkabut. Air dengan cepat diuapkan dari droplet menuju partikel padat yang disemprotkan pada aliran gas panas tadi. Tetesan yang terbentuk tadi selanjutnya diumpangkan dengan spray nozzle atau cangkang spray dengan kecepatan tinggi yang berputar di dalam kamar-kamar silinder. Adapun kelebihan dari spray dryer ini, yang pertama dapat menghasilkan produk yang bermutu tinggi, berkualitas, serta tingkat kerusakan gizi yang rendah. Yang kedua, komposisi produk yang dihasilkan relatif standar. Nah, adapun kekurangannya yaitu harga dan biaya operasionalnya yang sangat tinggi. Kedua, tidak bisa pada bahan yang memiliki bulk density yang besar. Jenis alat yang keempat yaitu flash dryer. Flash dryer adalah sebuah instalasi alat pengering yang digunakan untuk mengeringkan adonan basah melalui desintegrasi dengan mengalirkan udara panas ke sumber kelembutan. Proses pengeringan yang terjadi di flash dryer ini berlangsung dengan sangat cepat dalam hitungan milisekon. Adapun bahan yang digunakan pada pengeringan menggunakan flash dryer ini yaitu biji-bijian, tepung, sayur, dan buah-buahan. Berikut merupakan prinsip kerja dari flash dryer. Prinsip kerja dari flash dryer ini mula-mula gas panas dari kompor untuk memanaskan air heater dan aliran udara pada blower dihembuskan masuk ke dalam bejana untuk mengeringkan dan memindahkan tepung basah yang telah dimasukkan ke dalam flash dryer melalui spray conveyor. Tepung yang masih basah ini selanjutnya melewati hammer mill, kemudian dialirkan melalui gelamas pipa dengan ketinggian tertentu. Berikut keunggulan dari flash dryer. Yang pertama, cocok untuk skala besar. Yang kedua, mudah dalam pengoperasian karena produk bergerak seperti kuda. Adapun kelemahan dari flash dryer ini yaitu yang pertama, energi listrik besar karena kecepatan udara tinggi. Yang kedua, partikel padat tidak terpisah secara sempurna. Kemudian yang ketiga, tidak dapat mengolah bahan yang lengkap. Itulah tadi pemaparan presentasi mengenai dryer. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.